Dia pikul dia punya ubi, datang sama dia, Ustaz, Kiai, saya tamat pesantren, saya tanam ubi, kasih yang pakai. Doakan saja. Jadi ini hasil panen pertamaku ubi, saya kasih sama Pak Kiai supaya Pak Kiai doakan. Oh, Pak Kiai bilang, Allah, panjang doanya Pak Kiai. Dia punya murid jadi petani tanam ubi, dia doakan panjang-panjang. Setelah itu dia bilang, kau bawa ke dapur nak, ada ustazah di dalam, di dapur, taruh di situ. Begitu sampai di dapur, keluar ustazah. Dia bilang, Pak Kiai, itu anak kasih yang bawa ubi. Iya, dia bilang dia punya panen pertama. Dia bilang, ada itu kambing, tidak ada lagi yang makan. Tidak ada yang piara, tidak ada yang ikat. Jadi, lebih bagus dia itu kambing yang di belakang, itu kambing. Kambing yang di belakang, dikasih sama itu anak yang mengantar ubi, karena ikhlas. Pergi bawa ubi, pulang dikasih kambing sama Pak Kiai. Begitu sampai di tengah jalan, ketemu temannya di pesantren. Kambing dari mana? Dia kambing dikasih Pak Kiai. Kenapa bisa? Saya bawa ubi tadi ke sana, pulang-pulang Pak Kiai kasih kambing. Oh, ini temannya ini otak bisnis, Pak. Dia bilang sedangkan bawa ubi, dikasih kambing. Bagaimana kalau saya bawa durian? Dia singgah di Merkuri, beli durian 10 biji. Dia bawa sama Pak Kiai. Pak Kiai alhamdulillah, dia bohong, biar gurunya dia bohong. Alhamdulillah saya ada kesiangan, durian, pohon durian. Saya jaga sendiri nih Pak Kiai. Pohon durian. Masya Allah, durian. Iya, durian. Masya Allah, didoakan semoga kau punya pohon durian, nanti banyak dia punya hasil. Pas masuk ke dalam. Ibu Kiai keluar, dia bilang, apa mau dikasih lagi tadi? Kata Ibu Kiai, tidak ada lagi. Cuma ubi tadi itu yang diantar si A. Sudah kasih ubi aja dia dan. Datang bawa durian. Wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati ila akhiril ayat. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah kumpulkan kita bersama-sama di rumah duka ini. Seingat saya tahun lalu mungkin ya, saya juga sempat datang ke rumah ini. Alhamdulillah bisa sempat lagi, masih umur panjang, masih datang yang kedua kali. Mungkin ada di antara kita yang tahun lalu duduk di sini, sudah tidak ada sekarang. Atau mungkin lagi nanti ke depan kita juga akan mengalami hal seperti itu. Maka kematian ini adalah pasti. Kematian itu sesuatu yang di dunia ini tidak ada yang pasti. Semua masih kemungkinan. Bisa jadi, bisa tidak. Tetapi ada satu yang pasti dan pasti akan terjadi, yaitu kiamat. Mati adalah kiamat kita, bapak-bapak. Idza mata ahadukum, ketika seseorang itu mati, fal yugim kiamatuh, maka telah terjadi kiamat baginya. Jadi mati itu adalah kiamat kita sendiri. Kiamat itu dua, ada disebut kiamat sugra, kiamat kecil, yaitu kematian kita, dan ada kiamat kubra. Kiamat kubra itu kematian seluruh manusia, bahkan seluruh alam semesta, bahkan seluruh ciptaan Allah akan mengalami kepunahan yang disebut dengan kiamat kubra. Nah, kita sekarang ini akan menghadapi kiamat kita dulu. Kiamat kita ini kapan terjadi? Kiamat kita ini akan terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kita untuk berpulang ke rahmatullah. Mati itu pulang, bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan diartikan mati itu selesai. Kalau orang-orang ateis, orang-orang tak beragama,
tidak punya agama. Kalau di Indonesia kan banyak agama yang diakui. Ada ateis, orang-orang yang tidak beragama. Mereka beranggapan bahwa kehidupan dunia ini cuma sampai di dunia ini saja. Tidak ada kehidupan setelah dunia. Maka di dunia ini mereka gunakan sebaik-baiknya. Mereka pakailah dunia ini untuk bersenang-senang. Katanya mumpung kita masih hidup. Tetapi bagi kita yang beragama, apalagi umat Islam, meyakini bahwa kematian itu adalah awal dari segalanya. Awal, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah rumah. Nabi mengatakan kubur itu rumah. Awwalu qabri awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah rumah pertama dari rumah-rumah kita di akhirat. Maka ayo bapak-bapak, ibu-ibu, bukan takut mati, karena kita mau mati. Yang kita takutkan adalah ketika kiamat kita itu datang, kita sudah siap apa belum? Karena mati tidak menunggu siap. Kalau seandainya mati ini menunggu siap kita, tidak ada satupun di antara kita ini yang siap mati. Saya mau tanya, kalau ditanya sama malaikat, sudah siap mati? Pasti kita belum. Jangan dulu malaikat, itu Walid baru dibangun, belum ada hasil. Jangan dulu malaikat, anak saya belum menikah. Pasti kita punya alasan. Tetapi mati tidak menunggu siap, tidak menunggu kita bersedia. Maka ayo bersiap-siap menghadapi satu peristiwa besar. Kita masuk dalam kubur. Ketika di kubur yang dibutuhkan orang lain, maka sering-seringlah berteman dengan orang-orang, seringlah menjalin hubungan dengan sesama manusia. Jangan pilih-pilih teman. Jangan hanya orang-orang kaya yang ditemani, orang-orang biasa tidak ditemani. Padahal kalau kita mati, justru orang biasa ini yang menurut kita di bawah derajatnya, mereka yang sibuk. Mereka yang sibuk gali kubur kita. Mana ada pejabat mau menggali kubur? Ya, mana ada orang sudah punya jabatan, punya harta mau menggali kubur, PC-PC. Tentu saudara-saudara kita yang menurut kita waktu hidup mereka orang biasa. Mereka pun yang akan mengangkat kita punya jenazah. Orang-orang kaya kadang, pejabat kadang-kadang cuma duduk di atas sofa. Maka inilah kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini ayo gunakan sebaik-baiknya. Ketika seseorang meninggal dunia, apa yang pertama kita lakukan? Yang pertama dilakukan ketika saudara kita meninggal dunia adalah yakinkan bahwa ini benar-benar mati. Ya, jangan orang baru setengah mati kita sudah mau kubur. Ya, diyakinkan. Dan terjadi bapak-bapak, ibu-ibu. Dan ini yang cerita sama saya, ini imam waktu saya ceramah di Malakosa. Mereka bilang, Ustaz, itu kejadian kejadian besar baru-baru di Sausu. Ada orang yang kerja, orang Pantai Barat, orang Walundu kalau tidak salah, kerja di Sausu, meninggal. Mungkin mereka sudah periksa bahwa ini disampaikan sama keluarganya sudah meninggal. Jadi kata keluarganya bawa kemari. Kata mereka sini kita kasih mandi saja dulu. Tidak enak jauh-jauh tidak dikasih mandi. Akhirnya mereka mandikan jenazah ini bapak. Mereka sholatkan. Subhanallah, dibawa dengan ambulans. Begitu sampai di kilo 12, mungkin jalan tak putar-putar begini bapak. Tiba-tiba dia bangun. Ini kejadian nyata. Saya bilang jangan main-main. Tidak betul Ustaz. Bangun tiba-tiba dia bilang panas. Kenapa saya ini? Rupanya ini Raja mungkin koma saja atau mati suri. Akhirnya Pak ditelepon di sama keluarganya Walundu. Pas di kebun kopi kan ada signal. Assalamualaikum, ini yang ambulans ini ya. Cepat sudah bertunggu orang di sini. Dia bilang maaf Pak, ini mayat hidup pulang. Subhanallah. Jadi itu kan aturannya 4 juta sampai Walundu. Orang bilang orang tambah jadi 6 juta, yang penting sudah selamat, alhamdulillah. Bawa kemari dia. Berarti bapak-bapak, ini kejadian nyata. Berarti betul-betul harus diyakini orang ini mati apa tidak. Ya,
Ini tujuan utama kita ini, maka perlu medis. Kadang-kadang kita mau periksa ini, orang tua kan punya ilmu-ilmu itu. Periksa ini, periksa macam-macam tempat diperiksa. Ternyata secara medis ada orang yang sudah tidak berfungsi lagi, dia punya ini jari nadi, tapi memang masih hidup sama bapak ibu. Subhanallah. Ya. Yang kedua, setelah dipastikan dia benar-benar sudah meninggal dunia, adalah i'lanuhum. Umumkan. Kenapa diumumkan kata Nabi? Supaya keluarga, sahabat, karib kerabat, temannya datang untuk menyolatkan jenazah. Itu tujuan utama diumumkan di masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau orang yang ada dia punya asam lambung, langsung naik asam lambung. Aduh, siapa lagi mati? Ya, diumumkan, ada yang umumkan di FB. Tapi terbanyak sekarang ini orang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita. Tapi dia tidak datang. Dia sangka setahu itu malaikat itu baca FB. Tidak datang di acara duka, tapi alhamdulillah Sumber Sari, Nambaru, luar biasa. Jadi perlu dilestarikan, Pak. Di mana-mana saya tadi malam ceramah di Mauto. Ya, ceramah takziah juga saya sampaikan di Nambaru, di Sumber Sari itu ada kelompok suka duka, ya. Jadi mereka itu non Islam juga ada. Jadi orang meninggal di Sumber Sari dengan Nambaru aman. Kenapa aman? Semua ditanggung, ya. Semua tendanya ada. Di mana-mana kalau sudah meninggal dunia, Bapak, meninggal dunia ini tidak ada persiapan. Tiba-tiba, alhamdulillah kalau ada tabungan. Tapi kalau tidak ada uang sama sekali, tiba-tiba meninggal keluarga, di mana mau cari kursi, di mana mau cari tenda, siapa mau dipanggil dan sebagainya. Ini perlu dilestarikan, ya. Artinya inilah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonganlah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Inilah bentuknya. Kedua adalah kita memulai proses yang namanya proses fardu kifayah. Fardu itu artinya wajib. Kifayah ada fardu ain. Salat fardu ain. Kalau kau tidak salat, kau tanggung sendiri dosamu. Jangan aku tanggung dosa. Haji fardu ain bagi yang mampu. Zakat fardu ain. Sendiri-sendiri. Tetapi ada fardu yang itu tanggung jawab semua kita. Tanggung jawab satu kampung ini. Kalau seandainya ada orang di Sumber Sari ini tidak dimandikan, atau mungkin tidak dikafankan gara-gara tidak tahu, tidak ada lagi yang tahu, berdosa kita satu Sumber Sari ini. Maka di mana-mana ceramah selalu disampaikan, ayo mulai pengkaderan. Ya, kalau orang-orang tua, kalau laki-laki ini, insya Allah, alhamdulillah banyak. Cuma ibu-ibu sekarang yang meninggal di Masigi, ambil yang dari Parigimpu. Meninggal di Loji, ambil yang dari Nambaru. Tengah mati kalau ibu-ibu meninggal. Maka di Wia-Wia itu selalu diajarkan tata cara memandikan jenazah, tata cara mengkafani jenazah. Karena memandikan jenazah ini perlu ilmunya, Bapak. Karena ini jenazah ini perlu dihargai, perlu dihormati, ya. Jangan cuma hidup dia kita hargai, tapi begitu mati, sudah mati juga. Maka mandi jenazah ini itu wajib, kecuali mati syahid. Kecuali orang yang mati syahid, Pak, tidak dimandikan. Orang yang mati syahid berperang, mereka itu dikuburkan dengan darah-darahnya. Karena darahnya akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Tetapi kita ini kan bukan mati syahid, betul? Kita ini mati kotor banyak. Ya, alhamdulillah, insya Allah tidak. Insya Allah kita mati syahid, amin. Ya Rabbal Alamin. Mati syahid tidak harus perang. Nah, setelah itu prosesnya dimulai. Mandi jenazah ini pertama yang diutamakan adalah air. Ya, air itu bimain baridin. Upayakan air yang dipakai mandi jenazah itu air dingin. Jangan terlalu panas, jangan juga pakai air es. Menggigil itu jenazah. Air dingin yang normal. Bimain baridin. Dengan air dingin.
bersih. Kemudian diupayakan murtafa'in. Nah, ini yang sudah sering saya sosialisasikan di pagi ini. Murtafa'in itu posisi jenazah, upayakan tinggi, Bapak. Maka sekarang itu ada tempat-tempat penjual kasih mandi jenazah, seperti yang di rumah sakit. Itu sekarang banyak dibagi-bagi di masjid-masjid. Cuma tidak laku. Kenapa? Karena orang di Parigin taruh di pala-pala. Dia bilang anak dengan martua, anak mantu. Padahal itu tidak sunnah. Kenapa? Saya sering kasih mandi jenazah orang. Setengah mati disuruh, balik kemari. Ayo terus aku bantah nanti di tempat. Balik. Aku tua itu bapak-bapak ibu-ibu. Tapi kalau dia ada tempatnya di situ, enaknya kasih mandi. Di balik badannya, ya. Kenapa? Yang dikhawatirkan air yang sudah disabun itu, jenazah yang sudah dikasih bersih jatuh lagi ke badannya orang, baku campur sudah di situ. Ini kurang bagus, maka tempatnya murtafa'in, agak tinggi dikasih mandi di situ. Supaya apa? Supaya betul-betul bersih. Kenapa? Ini mandi terakhir, Bapak. Ketika jenazah itu hendak dikuburkan, seluruh lahir batinnya itu cuma banyak yang kelebihan sekarang. Tidak perlu disisir. Sekarang begitu mayat cari sisir lagi. Ama waktu sisir ini. Mereka tidak mau periksa itu sisir. Mau dicermin lagi. Itu sudah bid'ah, sudah ditambah-tambah, ya. Itulah bid'ah. Tidak usah dicermin, tidak usah dikasih pasisir, dipakai pupur, tidak usah. Kenapa? Tidak ada ajarannya. Ajarannya benarnya itu adalah dibersihkan. Bagaimana kita mandi junub, begitu tata caranya. Bahkan ada pernah saya dapat disikat lagi. Dia kenapa Ustaz? Kuning sekali dia gigi. Allahu Akbar. Maka masih sikat. Jangan kalau gitu mati orang mau sikat atau gigi. Ya. Jadi pesan jangan kau sikat papa nanti. Setelah itu bapak-bapak ibu-ibu selesai mandi jenazah. Mandi jenazah itu salasah taslis, ditiga kalikan. Ya. Setelah itu selesai mandi jenazah, kita masuk proses kedua. Proses kedua ini juga penting. Proses kedua ada mengkafani. Bagaimana mengkafani mayat? Laki-laki berapa lapis? Perempuan berapa lapis? Diajarkan sama anak-anak kita. Diajarkan. Sebab kalau tidak diajarkan hal ini, nanti ke depan 10 tahun akan datang anak-anak kita tidak tahu lagi kapan. Cuma dia bungkus, dia lipat-lipat begitu kita, baru dia ikat di atas, dia ikat di bawah. Sama dengan lalampa tubuli. Begitu masuk di kubur, malaikat bilang, selamat datang lalampa tubuli. Ya, masuk. Kenapa lalampa tubuli? Allahu Akbar. Orang pandang enteng itu. Man tagassala mayyitan, barang siapa yang memandikan jenazah, ikhlas dia memandikan jenazah, dia tutup semua aib jenazah, kata Nabi, maka ghufira lahu arba'ina marratan, Allah akan ampuni dosanya 40 kali. Tidak gampang kasih mandi jenazah, Bapak ibu-ibu. Makanya belajar orang bekerja 40 kali berdosa Allah ampuni gara-gara memandikan jenazah. Cuma dengan syarat mandikan jenazah itu tutup aibnya. Maka diupayakan didik anak satu orang. Anak kita perempuan 1, laki-laki 1, atau 4 laki 2 perempuan 2 laki-laki. Harus ambil 2 orang anak kita itu. Kalau papa meninggal kau 1. Belajar memang dari sekarang. Kalau mama meninggal kau 1 yang kasih mandi. Kenapa? Menjaga jangan sampai aib kita ini terbuka, Bapak-bapak. Oh, ternyata cuma mukanya glowing. Ternyata ada panu. Banyak orang bercerita, Pak. Belum lagi baunya. La ilaha illallah. Ini sudah terbagi, Bapak. Maka kalau keluarga kita, anak kita, tidak mungkin dia cerita. Maka upayakanlah kita punya anak di situ, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, ada 1 orang. Itu 40 kali jaminan Nabi, 40 kali berbuat dosa Allah ampuni gara-gara memandikan jenazah. Apalagi pahala mengkafani mayat. Itu pahalanya kafahullahu yaumal qiyamah min hulalil karamah. Bagi orang-orang yang mengkafani mayat, nanti Allah akan pakaikan dia pakaian kebesaran nanti di hari kiamat. Maka kenapa kita harus belajar fardu kifayah ini?
Yang ketiga, kasih mandi jenazah, tidak semua bisa. Kemudian mengkafani mayat, belum semua bisa. Yang ketiga itu harus semua bisa, Bapak. Apa itu? Sholat jenazah. Di mana-mana ditekankan sholat jenazah. Rugi, dan rugi. Apalagi kita datang cepat-cepat, jenazah dikuburkan jam 11. Kita dari jam 8, jam 9 sudah di situ, duduk di situ. Tapi begitu sudah waktunya kita tidak sholat jenazah. Percuma kita punya waktu 2 jam itu, Bapak. Man syahidal janazah, barang siapa yang menyaksikan jenazah hatta tusalli alaih, kemudian dia ikut juga mensolatkan jenazah itu, falahu qirat, maka dia dapat pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfanak, siapa yang setelah menyolatkan dia ikut juga ke pemakaman, falahu qiratani, maka dia pahala 2 qirat. Kata Nabi ditanya, ya Rasulullah, wa mal qiratan, bagaimana besarnya pahala 2 qirat itu? Maka kata Nabi, mislul jabalainil azimain, pahala 2 qirat itu bagaikan 2 buah gunung yang besar. Kita datang di acara duka, kita ikut menyolatkan jenazah, ikut sampai dikubur, pulang-pulang bawa pahala 2 buah gunung yang besar, 1 qirat. Itu orang menyolatkan jenazah, Allah kasih 1 qirat. Tapi mohon maaf, kalau muslim pelihara anjing, itu Allah akan kasih hilang pahalanya setiap hari 1 qirat. Non muslim tidak apa-apa, itu kepercayaan mereka. Cuma saya bilang, jangan orang Islam pelihara anjing, bahaya. Kita punya pahala, Allah kasih kurang tiap hari 1 qirat, bangkrut kita, habis kita punya pahala. Bayangkan dikasih kurang macam besarnya macam gunung, padahal pahala kita ini masih macam oto besarnya, ya, dipahalakan. Jadi boleh pelihara anjing, Asid Ustaz? Boleh. Pertama, taruh di kebun. 2, pakai berburu, jangan taruh di rumah. Yang berbahaya sekarang ini, di mana-mana ceramah di kampung-kampung, anjing tukar balanga. Itu Manado yang datang itu, nauzubillah min zalik. Kasih tahu itu Manado, tangkap sendiri. Bagaimana hukumnya? Haram karena hasil anjing. Kan begitu, Bapak Ibu. Ini tidak, Ustaz, daripada orang bukut tukar balanga, tukar ember, astagfirullahaladzim. Ya, dihentikan ini, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Ini masalah akidah, keyakinan kita. Ada non muslim sini, itu keyakinan mereka. Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka sholat jenazah. Apa sulitnya sholat jenazah? Syarat sholat jenazah biar tidak ditahu bacanya, Pak. Yang penting ditahu siapa yang kita sholatkan. Maka tidak boleh sholat jenazah itu tiba-tiba, ini mohon maaf, kita lewat, tiba-tiba ada orang sholat jenazah, kita ikut sholat jenazah juga. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa itu, perempuan kah, laki-laki kah, atau banci. ya harus jauh. Jadi begitu, fardhu janazati, ya. Jadi ditahu, kalau kita tahu itu laki-laki, oh siapa yang meninggal ini laki-laki. Ya Allah, saya mau sholatkan jenazah laki-laki. Tidak hafal, karena Allah ini maha pemurah. Kita belum hafal doanya, yang penting niat dalam hati. Ikut saja itu sholat jenazah, ikut saja. Ya Allah, saya berniat apa yang dibaca oleh imam saya baca juga. Allahu Akbar. Pertama apa dibaca? Al-Fatihah. Tidak mungkin orang Islam sudah tua-tua tidak tahu Al-Fatihah. Kalau ada orang Islam tidak tahu baca Al-Fatihah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kau saja disolat. Muhammad Al-Fatihah biar anak TK hafal 3 tahun. Anak-anak 3 tahun hafal Al-Fatihah. Orang tua tidak hafal. Allahu Akbar. Kedua, takbir kedua, salawat sama Nabi. Salawat sama Nabi. Allahumma salli. Dia mau tanya lagi, Ustaz, salawat apa dipakai? Salawat mati, salawat hidup. Saya bilang pakai saja, asal jangan salawat pingsan. Mau hidup kah, mau mati kah, yang penting salawat. Tidak ada itu dalam agama salawat hidup, salawat mati. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ada yang pakai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti itu salawat. Takbir ketiga, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Seterusnya tidak tahu pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ampuni dosanya dia, kasihan ya Allah.
Saya sudah maafkan dalam hati. Tapi jangan pakai bahasa Indonesia. Batal itu. Ustaz, saya tidak tahu itu Allah maghfirlahu. Jadi saya bicara tadi, ya Allah saya ampuni dosanya ya Allah. Tidak bisa. Kalau sholat jenazah jangan pakai bahasa lain. Kalau sholat tidak boleh pakai bahasa lain. Cuma bahasa Arab boleh. Tapi kalau berdoa di luar sholat, pakai bahasa apa saja. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Nabi Adam semua bahasa. Maka Allah tahu semua bahasa, Pak. Semua bahasa Allah tahu, ya. Jadi bahasa apapun Allah tahu kita pakai. Jadi kita salat jenazah. Setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi. Pahala 2 qirat. Mudah-mudahanlah setelah mendengar ini kita rajin-rajin sholat jenazah. Rugi Bapak, rugi. Kata Nabi, siapa? Man sholla, barang siapa yang disolatkan arba'ina musliman, la yusyrik billah, disolatkan oleh 40 orang Islam yang tidak syirik sama Allah, Allah ampuni dosa yang mayat itu. Allah akan ampuni dosa yang meninggal itu. Maka sekarang kalau kita mau sholat jenazah, hitung dulu. Tunggu dulu, orang mau sholat jenazah. Berapa orang mau sholatkan ini? Ya? Oh, banyak-banyak, alhamdulillah. Maka sholat jenazah, biar kita punya rumah besar. Rumah kita menampung misalnya sampai 200 orang. Tapi sholat jenazah itu afdalnya dilaksanakan di masjid. Kenapa? Karena kita kejar jamaah. Jadi walaupun kita punya rumah besar, menampung semua orang, sholat jenazah di masjid. Maka di mana-mana saya sampaikan, kasih lihat muka di masjid, star muka sama Allah di masjid. Jangan nanti mati baru muncul di masjid. Allahu Akbar, ada itu. Tidak pernah anti masjid dia. Nanti begitu dia mati baru dibawa ke masjid. Malaikat bilang, ini perkenalan pertama. Baru ini ente ijazah masjid nanti sudah mati. Kalau tidak mati berarti dia ijazah masjid ini. Ya Allahu Akbar ya. Mudah-mudahan. Ini yang ketiga. Setelah itu proses yang keempat, kubur. Nah ini perlu penjelasan. Kubur itu Bapak, kita lihat begini saja itu kubur. Alam. Kubur itu alam, namanya alam barzakh. Berapa lama di alam barzakh? Kalau kiamat ini terjadi tahun 3000, 1000 tahun kita di dalam. Mudah-mudahan kita mati tahun 2023, misalnya 2025 kiamat. Kalau begitu berarti cuma 2 tahun. Coba ibu-ibu bayangkan, orang yang meninggal dari zaman Nabi Adam sudah 5.000, 10.000 tahun yang lalu, masih dalam barzakh sampai sekarang. Tunggu, menunggu kiamat terjadi. Selama menunggu ini apa yang kita mau bikin? Kalau tidak ada amal yang kita buat hidup di dunia, Allahu Akbar. Bapak, Ibu, kalau mau cerita azab kubur, mulai dari sekarang kita mau cerita sampai besok pagi tidak habis-habis. Terlalu banyak cerita tentang kubur. Cuma kita sudah paham semua. Yang penting adalah adab. Nah ini, adab di kubur. 1, ketika jenazah itu keluar dari rumah, jangan mendahului ambulans. Jangan mendahului mayat. Karena kita yatba'ul mayyit. Artinya yatba'ul mayyit, mengiringi mayat. Mayat di muka, kita yang antar di belakang. Sekarang banyak salah. Mayat baru di muka pintu, starter motor duluan ke kubur. Tidak dapat. Allahu Akbar. Kamu ini mau antar mayat atau tinggal mayat? Ambulans ngiung sendiri di belakang, ngiung. Suruh duluan motor ke sana. Satu orang saja yang bawa bendera itu di muka, bawa bendera putih 2 orang, atau yang atur lalu lintas, yang lain di belakang. Jangan didahului mayat. Kenapa? Di depan mayat itu ada rombongan malaikat. Kita tidak tahu. Itu jenazah itu bersamaan dengan jenazah ke kubur, ribuan malaikatnya ikut. Apalagi kalau dia orang baik. Subhanallah, jangan kamu kutoki dengan mayat nanti, dengan malaikat nanti di jalan. Maka kita berhenti sampai di area pemakaman. Yang diupayakan adalah jangan dulu berdiri duduk sebelum jenazah itu sampai di liang lahat. Terjadi, mudah-mudahan tidak di Sumber,
di Parigi, sampai di tanpa mayat di kuburan, apa dicari? Pohon kelapa. Mana yang sombari? Oh, masuk sudah. Mulai nokara di situ, itu mayat belum dikubur, bakar rokok. Surya, potensa. Itu mayat masih sementara diurus sana, sama rokok. Bye-bye. Saya ini jago merokok. Jago saya berbungkus-bungkus tiap hari. Tapi kalau dikubur saya takut merokok. Aduh, malaikat mau kape di kampe mulu itu baru bilang lagi Ustaz, dibagi kalomba saya tak miring saya punya mulu. Bukan dibagi kalomba, malaikat kuti mulumu. Baru bilang saya stroke Ustaz, stroke. Bagaimana tidak mau stroke? Maroko dikubur. Allahu Akbar, ada mayat di situ. Itu malaikat saya bilang banyak, itu banyak sekali, kasihan banyak. Maka begitu malaikat sampai jenazah sampai di dalam, sudah mulai ditaruh tanah. Oke, boleh kita duduk. Kalau ada yang mau batalkin, silakan. Yang tidak mau batalkin, silakan. Talqin itu apa? Lakana yulakinu talqinan. Mengulang-ulang kembali, mengajarkan kembali. Muhammad Nur bin Muhammad Saleh Damar, idza ja'akal malakani, kalau datang kepadamu dua malaikat, yas'alani, yang akan bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawab. Kita diajar. Karena itu ruh, Pak, ruh. Ketika dicabut oleh Allah, dia ke langit. Naik langit pertama. Begitu di langit pertama, kalau kita orang baik, kata malaikat, ya malaikat penjaga langit pertama, buka pintu. Malaikat penjaga langit mengatakan, siapa itu? Ini jenazahnya si A. Kalau dia jenazah orang baik, kata malaikat, masya Allah, berbaris-baris malaikat, ahlan wa sahlan, selamat datang wahai orang yang baik. Subhanallah. Langit kedua begitu terus sampai kita punya ruh menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala ketika kita meninggal. Tapi begitu kita dikubur, Allah bilang kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Jadi pertanyaan kubur itu, Pak, orang sangka sekarang itu cuma ruh. Tidak, dengan kita punya jasad ini, sadar kita di bawah itu. Coba tidak bisa berbuat apa-apa. Orang mati itu dia sangka dia masih tidur. Dia lihat ada orang menangis. Kenapa saya punya anak menangis? Dia sangka dia mimpi nih. Kenapa saya ini orang buka bajuku? Kenapa saya dikasih mandi? Tidak tahu dia sangka dia mimpi tidur. Begitu malaikat assalamualaikum, baru kita sadar ternyata kita sudah mati betul. Kita bergerak-gerak, kita punya badan tidak bisa, sudah terikat dengan kain putih. Kita rasakan, kata malaikat, gom, bangun kau. Ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dalam keadaan sadar, Pak, biruhi wa jasadi, dengan ruh dan jasad. Ketika kita ditanya di alam barzah, ketika kita tanya oleh malaikat di alam kubur, Allah kembalikan kita punya ruh. La haula wala quwata illa billah. Maka kita setelah itu, Bapak, diajar. Setelah itu, setelah selesai, maka baca doa. Ada yang taruh di situ macam apa sekarang itu? Nabi, dia taruh pelepah kurma. Dia taruh pelepah kurma yang masih mentah, tancap di situ. Dan berkata, selama pelepah kurma ini masih mentah, belum kering, maka Allah akan ringankan azabnya. Maka kenapa kita kalau orang meninggal dunia, kita tancap situ. Apa di sini namanya? Pelo atau apa namanya itu? Ya, kayu itu apa? Pelepah yang itu ya? Ya, bala cai biasa orang taruh di situ. Dan itu, Pak, tidak boleh diambil. Apa yang sudah taruh di kubur, jangan diambil. Itu mayat punya. Ini tidak boleh hukumnya. Begitu dia sudah tancap itu, besok dia bilang, saya ganti dulu ganti lagi, besok ganti lagi. Tidak bisa, ya, tidak bisa. Kenapa? Sudah milik mayat. Jangankan itu, maka saya bersih kubur. Ini penting. Begitu ziarah kubur orang tua, saking dia punya semangat, dia kasih bersih itu kubur orang tua, tiada sisa, botak kubur, betul-betul lama. Tidak boleh. Itu yang kita kasih bersih kubur itu,
rumput-rumput besar, misalnya ada jatuh daun mangga, daun apa, itu kasih bersih. Tapi rumput-rumput kecil yang tumbuh tidak boleh dicabut, tidak boleh dikasih bersih, itu kubur full. Dia itu karena itu miliknya mayat, miliknya jenazah, orang yang dikubur itu yang punya. Bagaimana Islam ini, sedangkan orang mati kita hargai, bagaimana orang hidup, ya? Sedangkan dia sudah mati dihargai, Pak. Bagaimana dia masih hidup, kita masuk, tiada tetangga, ambil DP kelor. Dia cuma sayur juga. Nanti, sesuami kau punya kelor, Astagfirullahaladzim. Harusnya Bapak bilang, kalau kau tiada di rumah tetangga, saya ambil kelormu, saya ambil sayurmu. Jangan diambil-ambil begitu saja, sedangkan orang mati tidak boleh diambil. Bagaimana orang hidup punya? Begitu Bapak, Ibu, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Setelah itu ditaruh bunga. Ada dalilnya Ustaz? Ada. Kata Nabi, taruhlah bunga-bunga Nabi itu, taruh bunga yang harum. Dalam kitab Fathul Mu'in, Risalah Fikhi Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i mengatakan sunnah hukumnya menaburi bunga-bunga yang harum karena malaikat suka. Maka kita itu biasa taruh bunga, tapi tidak boleh banyak. Sekarang ini macam kubur pahlawan, sudah tidak dapat lihat tanah, saudara, dengan bunga semua. Mana tanahnya ini? Tidak boleh juga begitu. Kata Nabi, segenggam saja taruh di situ. Apa macam-macam sekarang orang punya yang harum. Jangan punya tai ayam ditaruh. Yang harum-harum taruh di situ. Insya Allah. Berikutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, proses ini sudah selesai. Pulanglah kita. Maka mudah-mudahanlah kalau kita mati nanti, Allah kasih begini. Allah usahakan kita begini. Ya, mudah-mudahan. Karena perjalanan kita ini, Bapak, dari dunia, kita akan masuk alam barzah. Di alam barzah itu ditanya satu persatu. Setelah dari alam kubur, kita akan masuk namanya hari Sirat. Kita masuk namanya padang mahsyar. Orang tanya, Ustadz, mana itu padang mahsyar? Apakah akan ada dunia lagi? Akan ada dunia baru lagi? Tiupan pertama sangkakala, Pak. 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj, menghadap ke hadirat Allah. Nabi lihat itu malaikat peniup trompet. Siapa namanya? Israfil. Itu trompet sudah di mulutnya begini, Pak. Di mulutnya baru dia menghadap ke arsy-Nya Allah. Tinggal Allah kode, tiup saja. Coba bayangkan, sudah di mulutnya sekarang ini. Bagaimana kalau dia batuk? Kalau tiba-tiba dia batuk, Pak, selesai semua kita ini. Ini malaikat sudah di mulutnya ini. Kalau dia batuk, tak tiup itu barang. Ketika nafhatal ula, ketika tiupan sangkakala yang pertama, tidak ada satupun yang selesai semua kita, bapak-bapak, ibu. Mati semua. Kata Nabi, ada berapa yang tidak mati? Satu. Yang tidak mati pertama itu, yang tidak hancur, arsy-Nya Allah, tempat bertahtanya Allah. Yang kedua, kursi. Yang ketiga, lauhil mahfuz. Yang keempat, yang tidak akan hancur itu, kita manusia, tulang ekor. Semua kita ini, Pak, ajabu zanbi. Makanya jaga-jaga tulang ekor. Kalau ada orang tak jatuh, asal jangan tulang ekor tak korek. Tulang ekor itu tidak akan hancur sampai hari kiamat. Karena dari tulang ekor itu kita akan hidup kembali. Akan ada hujan, kita hidup macam kacang hijau, hidup ulang kita. Seperti ulang, seperti begini, Pak. Padahal kita sudah mati semuanya. Mati semuanya kita. Tidak ada yang tersisa. Begitu itu, sudah mati semua, Allah panggil Israfil. Israfil, mana bekait? Wahai Israfil, siapa yang kau tak kasih sisa? Dia bilang, ya Allah, yang tak sisa cuma 4 orang sekarang. Saya, malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Kata Allah, kalau begitu kasih mati 3 orang itu. Bayangkan, Pak, hari kiamat itu 4 orang tak sisa. Malaikat pencabut nyawa Israel, malaikat pembawa wahyu Mikail, Jibril, malaikat pembawa rezeki Mikail, dan malaikat peniup trompet 4 tak tinggal. Kata Allah, Israel, cabut orang 3 itu. Selesai, mati 3 orang. Begitu tinggal 3, tanya lagi, tinggal siapa yang tersisa? Kata malaikat pencabut nyawa, tinggal saya sendiri, ya Allah. Tinggal saya sendiri, saya ingat orang 2 ini.
Kira-kira begitu. Tidak ada malaikat mati, manusia mati, jin mati, semua mati. Maka kata Allah, kalau begitu saya mau tanya sama kau, wahai malaikat pencabut nyawa, kau cabut sendiri atau saya yang cabut? Kata Allah, kata malaikat pencabut nyawa, saya cabut sendiri ya Allah. Saya cabut sendiri. Coba bapak-bapak ingat, kalau kita bagutin kuku Pak, bagutin kuku kita hati-hati betul. Jangan sampai karena kita punya kuku sendiri. Begitu malaikat pencabut nyawa, ketika dia cabut dia punya nyawa pelan-pelan, tapi dia berteriak, ya Allah. Baru saya terasa sekarang sakitnya ini. Sakitnya ini nyawa dicabut. Kalau saya tahu begini, saya tidak akan bisa mencabut nyawa orang lain dengan kasar, bapak-bapak. Setelah itu selesai, ini yang perlu kita jelaskan. Itu 1000 tahun Pak. Dunia ini hening. Tidak ada kehidupan. Allah berkata, limanil mulkul yaum. Siapa punya hari ini? Tidak ada yang jawab. Limanil mulkul yaum. Harinya siapa hari ini? Tidak ada jawaban. Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahar. Cuma saya hari ini. 1000 tahun diam Pak. Tiba-tiba Allah kasih bangun malaikat Israfil. Israfil bangun, tiup sangkakala yang kedua. Ketika Israfil bangun, ditiup sangkakala yang kedua, maka kita bangkit semua. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Ketika ditiup itu Pak, kita bagaikan laron. Ya, burung-burung begini Pak. Burung-burung begini, kalau dia lihat cahaya, pasti dia berebutan ke cahaya itu. Saking banyaknya manusia, sama dengan burung baku tabrak. Baku tabrak Pak. Coba kita lihat pagi-pagi burung-burung itu, ada yang tiada sayapnya, ada tiada kepalanya. Begitu nanti kita di hari kiamat, ketika dibangkitkan oleh Allah, berebutan lari, terbang kita. Bagaikan kupu-kupu, kal farashil mabsus. La haula wala quwata illa billah. Tetapi ada kata dalam Al-Quran, ada ketika itu orang lari. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa abihi wa ummihi wa akhihi wa sahibatihi bani. Ada orang yang lari dari bapaknya, lari dari mamanya, lari dari temannya, lari dari anaknya sendiri. Lari orang Pak. Bahkan dalam hadis itu, kulla yaumin zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara. Ketika ditiup tiupan yang kedua itu, ada ibu-ibu pegang dia punya anak, dia buang anaknya Pak. Ada yang orang hamil langsung pecah ketika mendengar tiupan sangkakala itu. Ada orang yang tidak lari. Siapa mereka? Papanya sholat, mamanya sholat, anaknya sholat. Dorang Allah amankan satu keluarga. Maka kasih tahu sama bapak-bapak punya anak, lebih baik bapak keras sekarang. Lebih baik ibu marah. Bapak pukul bapak punya anak. Saya pukul kau di dunia. Karena nanti kalau kau tidak sholat wahai anakku, kau berjudi, kau minuman keras, narkoba, kau tidak akan berkumpul dengan papa, dengan mama nanti di surga. Tidak akan pernah ketemu bapak. Maka sekarang kenapa orang tua dia paksakan? Walaupun sedih hatinya, dia taruh anaknya di pesantren. Rindu dia dengan anaknya. Pedih hatinya, menangis dia tiap malam ingat anaknya. Tapi demi nanti hari kiamat Bapak, kita ingat hari kiamat nanti. Kalau kita punya anak tidak sholat, percuma bapak-bapak ibu sholat. Bapak tidak akan ketemu dengan bapak punya anak. Maka kita taruh sekarang kita punya anak. Kasih, tidak harus masuk pesantren semua. Taruh dia harus sholat. Kau sekolah di mana? SMA. Sekolah mana? SMK. Yang penting sholat, tahu mengaji. Kalau tidak sholat, tidak tahu mengaji, Allah Akbar. Nabi bersabda dalam Al-Quran, yauma yunfahu bis-suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Ketika dibaca ayat ini, Nabi menangis. Nabi menangis. Nabi tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kata Nabi, wahai Mu'az, yuhsyaru ummati yaumal qiyamah isna wa asara sinfan. Umatku nanti di hari kiamat, Allah akan bangkitkan dari dalam kubur 12 bentuk manusia Pak. Ini yang sebagai akhir ceramah. Kita nanti semua ini
ketika dibangkitkan oleh Allah dari dalam kubur 12 bentuk modelnya. Mudah-mudahan kita tidak masuk yang 12 ini. Pertama, ada orang yang Allah bangkitkan dari dalam kubur, tidak ada tangan, tidak ada kaki, badan tok. Coba kita lihat, Pak. Sedangkan orang tiada tangannya jelek dilihat. Bagaimana tidak ada kaki, tiada tangan. Ditanya sama Nabi, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa orang nanti di hari kiamat tidak ada kaki, tidak ada tangan? Humul ladina yu'dzuna jaruhu. Merekalah orang-orang yang sering mengganggu tetangganya, sering menyakiti hati tetangganya, tidak buat hati tenang tetangganya. Dia ganggu terus. Mudah-mudahan kita bertetangga baik. Tetangga jam 2 siang tidur, dia bak karaoke, pung-pang, 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 pung-pang. Kalau bak karaoke, pamit tetangga. Tolong bak karaoke, le. Kamu tidur. Sebab kalau mereka tetangga terganggu, di pengadilan Allah akan Allah panggil bapak. Kenapa kau ganggu tetanggamu sementara tidur? Ada yang mengganggu tetangga dengan apa? Dengan ayam. Piara ayam, piara bebek, dipetai sama tetangga. Habis tetangga peteras, nanti hari kiamat. Hari kiamat kamu. Jadi kalau orang begini, begitu bapak potong itu ayam atau bebek, kasih tetangga uang capek. Uang capek urus tai. Ada tetangga sekarang ini. Ada walet sini walet. Babunyi terus, kiku. Tetangga dia, aduh ini burung babunyi terus. Mengganggu. Kalau bapak panen, apalagi 1 kilo tembus, bagi tetangga kasih uang dengar. Maka bewal itu babunyi terus, kiku. Tidak tidur orang. Walet lagi. Jangan. Kalau begitu, alhamdulillah 1 kilo ini, Allah Akbar. Bagi tetangga mana semua yang Pak dengar itu. Ini uang dengar. Kalau tidak Pak, bangkitkan Allah, tidak ada tangan, tidak ada kaki. Na'udzubillah min zalik. Rajin salat di dunia, rajin sedekah di dunia, ganggu tetangga tiap saat, dibangkitkan Allah, tidak ada tangan, tidak ada kaki. Na'udzubillah. Yang kedua, orang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada badannya, Pak. Walakinnal ra'suhul hanazir. Badannya manusia, kepalanya babi. Kepala babi. Kenapa? Kepala babi. Alladzina yatahawuna shalah. Siapa itu ya Allah? Orang yang dibangkitkan Rasulullah, badan manusia kepala babi. Orang yang meremehkan sholat. Begitu azan Allah, sedikit lagi. Sholat dia. Nanti Jo. Belum. Meremehkan sholat, Pak. Allah rubah kepala jadi babi. Bagaimana orang tidak sholat? Tidak sambayang waktu di dunia. Satu badan si barang itu sudah la ilaha illallah. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan orang yang meremehkan sholat, tunda sholat, Allah rubah jadi babi kepalanya. Bagaimana yang tidak pernah sholat waktu hidup? Yang ketiga, ini yang parah, ini penting. Siapa itu? Ada kata Rasulullah, wa famuhu yajri dam. Orang dibangkitkan dari kubur, dia punya mulut tidak berhenti darah, keluar terus darah, menangis di hadapan Allah. Darah membanjiri badannya sampai tenggelam dengan darahnya sendiri. Siapa itu ya Rasulullah? Akilur riba, orang yang makan riba. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau ada kasih jalan uang sekarang ini, cicil-cicil kasih jalan uang, bunga, berhenti dari sekarang. Berhenti, Pak. Ada sekarang orang sudah mau berhenti jadi rentenir, tapi kamu berpinjam terus. Padahal dia semua isa berhenti pakai jalan uang ini. Tapi ada orang, boleh pinjam, astaga. Maka kata Nabi, bukan cuma yang pakai saya pinjam, yang pinjam sama rentenir juga kena mengeluarkan darah. Mudah-mudahan lah, ya. Dia bilang, apa boleh buat? Maka bangunlah ekonomi umat, ya. Bangunlah misalnya koperasi tanpa bunga, misalnya nanti ke depan. Inilah fungsinya pemerintah. Bagaimana caranya ini supaya rentenir, tengkulak itu ditumpas? Kenapa? Terlalu berat siksaannya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ya bagaimana? Itu dah nauzubillah misalnya bapak-bapak ibu-ibu. Mudah-mudahan yang terakhir sebagai akhir ceramah ini. Saya besok berceramah di Bambalemo lagi. Jadi hampir habis suara. Satu, kita manusia nanti mudah-mudahan Allah kasih masuk surga semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Surga itu bertingkat-tingkat. Biar cuma di halamannya surga saya senang kita. Apalagi kalau langit surga ketiga, surga keempat, mudah-mudahan. Semua nanti di surga sebagai akhir ceramah, pilih Bapak. Tidak mungkin semua bisa. Contoh, surga ke-1 itu ada pintu surga namanya pintu sholat. Kalau kita orang ahli sholat, akan masuk lewat pintu sholat. Kalau kita orang ahli puasa, akan masuk lewat pintu puasa. Orang ahli sedekah masuk pintu sedekah. Sekarang kita ini bukan ahli sholat. Ya Allah, saya tidak bisa ahli sholat. Tahajud tengah malam, jam 3 bangun setengah mati saya, ya Allah. Mengantuk sekali. Oke. Yang penting yang wajib saja bikin. Tapi pilih pintu yang lain. Jangan tidak ada pintu yang kita pilih. Kita tidak bisa jadi ahli sholat, tidak bisa jadi ahli puasa Senin, Kamis, Ayamul Bait, ya. Puasa ini, puasa Daud, puasa tidak bisa kita berpuasa. Asam lambung melanda, ya. Sering asam lambung naik. Maka jangan pilih itu. Pilih di pintu yang namanya pintu sedekah. Baik, sedekah itu bagaimana? Sedekah macam-macam. Tidak harus uang. Tetapi saya ingatkan ceramah. Sementara ceramah ini Pak, takziah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih wabarakatuh, mati PLN, mati lampu. Ustaz bilang, Ustaz, biasa tidak lama ini PLN. Biasa cuma 5 menit. Tunggu 10 menit tidak menyala lampu. Ini kejadian di mana Ustaz? Di Parigi, kita sudah bilang. Begitu 10 menit berlalu, kepala desa bilang, coba ambil yang di anu saja, yang di kantor desa. Itu genset baru, bukan yang ditarik-tarik begini, yang pakai kunci itu. Begitu dibawa ke tempat duka Pak, di starter tidak mau hidup. Periksa busi bagus, periksa bensin ada. Kenapa tidak mau hidup ini? Oh mungkin rusak. Camat bilang mungkin rusak. Coba ambil yang di sana, yang di kantor camat. Diambil yang kantor camat yang bagus punya lagi. Starter tidak bisa juga hidup. Sudah 2 genset. Ini PLN belum menyala, manusia banyak. Begitu yang ketiga katanya Pak Haji bilang, ada yang di rumah. Kalau yang di rumah ini tidak hidup, tidak betul sudah ini. Ini saya belum lama pakai. Begitu yang dari Pak Haji di starter tidak mau hidup juga. Menangis istrinya. Dia bilang ini mungkin karma saya punya suami. Dulu zaman belum ada PLN masih pakai mati-mati lampu, orang pakai genset. Biar masjid yang pinjam genset, dia tidak kasih, dia cabut businya. Nah ya, masjid ya, boleh pakai di masjid dulu. Starter Jo, mana mau hidup tidak ada busi. Kalau kau bisa bawa ke masjid. Bayangkan Pak, biar masjid dipelitakan. Jangan coba-coba. Kalau masjid minta kerja bakti, pergi kerja bakti. Ya, kalau masjid wilayah yang tidak kerja bakti, kue saja antar Bu. Jangan coba-coba pelit dengan masjid. Kalau pelit dengan ustaz, dengan Pak Imam, boleh. Tapi jangan masjid yang minta, kau tidak dikasih. Allah Akbar. So banyak buktinya Pak. Kenapa masjid? Masjid itu rumahnya Allah. Kalau kita punya rumah ini, kita jaga. Sama dengan masjid Allah. Kenapa masjid? Allah Pak, kalau dia melihat ke bumi, ini buktinya. Kenapa itu masjid mulia sekali? Kenapa masjid itu orang kasih bagus? Karena Allah berkata dalam hadits qudsi, kalau aku melihat pandanganku ke dunia, yang pertama aku lihat masjid. Kalau Allah mau melihat ini Sumber Sari, masjidnya dulu dilihat, bukan kantor desa, bukan pasar. Maka masjid itu harus bagus, karena pandangan Allah di situ, karena orang sujud di situ. Kalau ketika Allah arahkan pandangan ke Sumber Sari masjid, Masya Allah, teh cicak semua. Alhamdulillah masjid Sumber Sari bagus, sudah AC lagi.
Subhanallah, luar biasa. Amin. Mudah-mudahan Allah begitu lihat, oh ini bagus masjidnya, AC, tidak panas orang. Mudah-mudahan yang sumbang masjid ini semuanya Allah kasih AC di akhirat. Amin. Di hari panas nanti Allah kasih semua. Ya, tidak usah dihitung-hitung berapa dikasih masjid, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akhir ceramah, Pak, orang ikhlas Allah akan balas. Datang cerita, ada santri tamat. Begitu tamat, dua-duanya ini pergi, namanya sudah tamat dari pesantren. Begitu sudah bertahun, 2 tahun kemudian datang satu orang bawa ubi. Dia pikul, dia punya ubi, datang sama dia, Ustaz, Kiai, saya tamat pesantren, saya tanam ubi, kasih yang pakai, doakan saja. Jadi ini hasil panen pertamaku, ubi, saya kasih sama Pak Kiai supaya Pak Kiai doakan. Oh, Pak Kiai bilang, Allah, panjang doanya Pak Kiai. Dia punya murid jadi petani tanam ubi, dia doakan panjang-panjang. Setelah itu dia bilang, kau bawa ke dapur nak, ada ustazah di dalam, di dapur, taruh di situ. Begitu sampai di dapur, keluar ustazah. Dia bilang, Pak Kiai, itu anak kasih yang bawa ubi. Iya, dia bilang dia punya panen pertama. Dia bilang ada itu kambing, tidak ada lagi yang makan, tidak ada yang piara, tidak ada yang ikat. Jadi lebih baik kasih dia itu kambing yang di belakang, itu kambing yang di belakang dikasih sama itu anak yang antar ubi karena ikhlas. Pergi bawa ubi, pulang dikasih kambing sama Pak Kiai. Begitu sampai di tengah jalan ketemu temannya di pesantren. Kambing dari mana? Dengan kambing dikasih Pak Kiai. Kenapa bisa? Saya bawa ubi tadi ke sana, pulang-pulang Pak Kiai kasih kambing. Oh, ini temannya ini otak bisnis, Pak. Dia bilang sedangkan bawa ubi dikasih kambing. Bagaimana kalau saya bawa durian? Dia singgah di Merkuri beli durian 10 biji. Dia bawa sama Pak Kiai. Pak Kiai alhamdulillah dia bohong biar gurunya dia bohong. Alhamdulillah saya ada kesiangan durian, pohon durian. Saya jaga sendiri nih Pak Kiai. Pohon durian. Masya Allah, durian. Iya durian. Masya Allah, didoakan semoga kau punya pohon durian nanti banyak dia punya hasil. Pas masuk ke dalam. Ibu Kiai keluar, dia bilang, apa mau dikasih lagi tadi? Kata Ibu Kiai, tidak ada lagi. Cuma ubi tadi itu yang diantar si A. Sudah kasih ubi aja dia dah. Datang bawa durian, pulang bawa ubi. Karena tidak ikhlas. Nah, kalau ikhlas, pergi bawa ubi, pulang bawa kambing. Sekarang ikhlas, Pak. Kalau kita bantu masjid, bantu pesantren, ikhlas, Allah yang balas. Kasih ikhlas, jangan seperti kejadian tadi. Kalau kita tidak ikhlas, hitung-hitung sumbangan di masjid, hitung-hitung sumbangan kita di pesantren, nanti Allah kasih ubi kita. La ilaha illallah. Demikian kita doakan semoga almarhum ini Pak Hamid, Allah bukakan jalannya di kubur, Allah terangi alam kuburnya, amin. Seandainya ada salah-salahnya sama kita melalui tempat ini, ayo kita ikhlaskan sama-sama. Kalau seandainya ada kebaikannya yang pernah dia perbuat sama kita, jangan dilupakan. Kenang kebaikan orang yang sudah meninggal. Walaupun cuma diingat banyak sekali kesiang almarhum. Walaupun cuma diingat seperti itu. Karena zaman sekarang ini zaman modern, kalau orang punya kebaikan dia lupa. Tapi kalau orang punya jahat itu terus, orang Manado bilang dia angka teru, biar sudah mati orangnya, tetap dia bilang, la ilaha illallah, tidak bisa bapak-bapak. Nabi mengatakan uzkuru mahasina mautakum. Semoga almarhum ini husnul khatimah. Demikian ceramah malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.